Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dania, perawat anatomi Laboratorium Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret tahun 2017. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang muskuli pada trunci anterior. Otot pada thorax atau muskuli thoracis berperan dalam proses pernapasan yang terdiri dari 3 lapis, yaitu lamina externa, media, dan interna. Untuk lamina externa terdiri dari musculus intercostalis, externus, dan musculus levator posterior. Keduanya berperan dalam proses inspirasi pernapasan. Kemudian di lamina media terdiri dari musculus intercostalis internus yang berperan dalam proses ekspirasi pernapasan. Lamina interna terdiri dari musculus intercostalis intimus, musculus costalis, dan musculus transversus thoracis atau yang disebut juga dengan musculus sternocostalis. Nah, ketiganya berperan dalam proses ekspresi pernapasan. Yang pertama kita bahas dari lamina externa terlebih dahulu, yaitu tentang musculus intercostalis externus. Nah, musculus intercostalis externus yang di sebelah sini itu merupakan musculus paling luar dari muskuli thoracis, dan perlekatan superior terletak pada margo inferior costa di sebelah atasnya, dan perlekatan inferiornya terletak di margo superior costa di bawahnya. Muskulus ini akan diinervasi oleh nervi intercostalis 1 sampai 11. Nah, fungsinya yaitu paling aktif selama inspirasi. Untuk intercostalis interna yang di sebelah sini, intercostalis interna, perlekatan superiornya pada tepi lateral sulcus costae dari costae di atasnya. Kemudian untuk perluasan perlekatan di inferiornya itu terletak pada margo superior costa yang ada di bawahnya. Nah, untuk persarafannya juga masih sama, yaitu dari nervi intercostalis thorax 1 sampai 11. Nah, sedangkan untuk fungsinya itu sendiri, musculus intercostalis intimus itu paling aktif selama ekspirasi. Nah, selanjutnya ada musculus intercostalis intima. Musculus intercostalis intima di sini terdapat diidentifikasi, namun perlekatan superiornya terletak pada tepi medial sulcus costae yang berada di atasnya, dan perlekatan inferiornya akan terletak pada aspek internum dari margo superior costa yang ada di bawahnya. Nah, untuk inervasinya juga sama, akan diinervasi oleh nervus intercostalis thorax 1 sampai 11, dan fungsinya akan bekerja bersama musculus intercostalis interni untuk membantu saat proses ekspirasi pernapasan. Nah, selanjutnya ke musculus selanjutnya itu ada musculus transversus thoracis yang ada di sebelah sini. Nah, musculus transversus thoracis ini perlekatan superiornya terletak pada margo inferior dari fascias internum, cartilagio costalis costae 2 sampai 6. Costae 2 sampai 6. Jadi dari costae 2 sampai ke costae ke 6. Kemudian perlekatan inferiornya akan terletak pada aspek inferior permukaan dalam dari corpus sterni di sini, dan di proses xiphoideus, dan juga cartilagio costalis 4 sampai ke 7. Nah, kemudian untuk inervasinya akan diinervasi oleh nervi intercostalis yang terkait dari perlekatan musculus transversus thoracis ini, dan fungsinya untuk depresi cartilagio costalis pernapasan. Nah, selanjutnya untuk subvariannya yang akan berasal dari cabang-cabang aorta descendens pars thoracalis, yaitu ada arteriae intercostalis posterior dan arteria subcostalis. Kemudian ada cabang dari arteria subclavia, yaitu arteria thoracica interna dan truncus cervicalis, dan juga ada cabang arteria axillaris yang dimaksud adalah arteria thoracica superior et lateralis. Nah, otot-otot dari lamina externa, media, dan interna dari muskuli thorax ini nantinya akan tumbuh ke bawah dan menjadi muskuli-muskuli yang ada di abdomen anterior. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai dinding abdomen bagian anterior. Nah,
dari dinding abdomen ini yang akan kita pelajari yang pertama adalah fascianya terlebih dahulu. Jadi untuk di dinding abdomen anterior ini terdapat 4 fascia, yaitu dari luar ke dalam urutannya adalah yang pertama ada fascia superficialis, fascia profunda, fascia transversalis, dan fascia extraperonealis. Namun pada preparat ini tidak semua fascia terlihat. Yang paling terlihat mungkin adalah hanya bagian depan saja, yaitu fascia superficialisnya. Nah, jadi dari yang pertama dari fascia superficialis dibagi menjadi 2, yaitu ada fascia camber dan fascia scapula. Nah, keduanya ini di atas umbilicus dia akan bersatu, oleh karena itu dapat dibedakan dan akan melebar ke belakang menjadi fascia superficialis dorsi. Kemudian fascia camber ini namanya akan berbeda sesuai dari letaknya. Perluasan dari fascia camber pada tungkai itu disebut dengan telas subcutaneus femoris. Pada testis disebut dengan dentos. Maksudnya pada skrotum. Kemudian pada penis disebut fascia superficialis penis, dan pada perineum disebut fascia superficialis perinealis. Kemudian selanjutnya ada fascia camber yang termasuk dari fascia superficialis juga. Nah, fascia camber itu sendiri perluasannya pada tungkai disebut dengan fascia lata, pada skrotum disebut fascia colles, pada penis disebut fascia profunda penis dan ligamentum fundiforme penis, dan juga pada perineum disebut fascia perinealis profunda. Kemudian di sebelah dalam dari fascia superficialis terdapat fascia profunda. Nah, fascia profunda ini merupakan lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi muskulus dan terletak tepat di anterior dan posterior dari muskulus pipi. Nah, fascia profunda sendiri itu terbagi menjadi 3 lapisan, yaitu ada lapisan superficialis, intermedia, dan juga profunda. Nah, setelah itu di bagian sebelah dalam lagi ada fascia transversalis. Nah, umumnya setiap muskulus pipi tadi kan akan ditutupi oleh fascia profunda di bagian anterior dan posteriornya. Nah, tapi tidak semuanya terlihat jelas kecuali fascia transversalis yang menutupi muskulus transversus abdominis. Jadi dia terletaknya di sebelah dalam dari muskulus transversus abdominis pada dinding abdomen anterior. Nah, fascia ini juga akan menjadi 1/4 bagian inferior dari vagina muscula erecti, dan fascia ini akan menyatu dengan fascia yang menutupi otot-otot pada bagian pelvis disebut dengan fascia endopelvis. Selanjutnya di sebelah dalam dari fascia transversalis terdapat fascia extraperitonealis. Nah, fascia inilah yang memisahkan antara fascia transversalis dengan peritoneum. Nah, fascia ini umumnya berisi lemak dan tidak hanya terdapat pada fascia abdomen, tapi juga masuk ke dalam cavitas pelvis. Nah, cukup untuk pembahasan fascia. Kita masuk pembahasan selanjutnya yaitu ke muskulus dinding abdomen anterior. Nah, muskulus dinding abdomen anterior itu sendiri disusun dari 5 muskulus. Nah, ada 3 muskulus yang mendatar atau flat muscle, dan ada 2 muskulus yang vertikal atau disebut vertical muscle. Nah, 3 muskulus yang mendatar itu ada obliquus externus abdominis yang terletak paling luar. Kemudian yang terletak di dalam dari itu ada musculus internus abdominis. Kemudian ada musculus transversus abdominis, dan 2 vertical muscle-nya atau otot yang berjalan secara vertikal, yaitu ada musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis abdominis. Nah, kita mulai dari vertikal terlebih dahulu. Yang pertama yaitu yang terletak paling luar, ada musculus obliquus externus abdominis. Di preparat ini tidak semua muskulusnya terlihat, tapi yang paling terlihat jelas adalah musculus obliquus externus abdominis ini, karena musculus ini merupakan lapisan otot terluar dari dinding abdomen anterior. Nah, otot ini berjalan ke arah infromedial. Jadi seperti ini arahnya, berjalan ke infromedial. Nah, aponeurosis di bagian tengahnya ini dia itu akan menutupi dinding abdomen anterior, sebagian besar dinding abdomen anterior, dan mendekati ke tengahnya. Aponeurosis ini akan mengalami penebalan
dan menjadi linea alba yang terbentang dari proses sigmoideus sampai ke simfisis pubis. Kemudian otot ini di bagian lateralnya, aponeurosisnya akan menjadi ligamentum inguinale, di mana aponeurosис ini akan berjalan dari spina iliaca anterior superior sampai ke tuberculum pubicum. Kemudian aponeurosis ini juga akan membentuk vagina musculi recti. Origo dari musculus ini sendiri yaitu pada permukaan luar poste 5 sampai 12 dan berinsersio pada labium externum, crista iliaca, pada ligamentum inguinale dan linea alba. Nah, musculus ini diinervasi oleh nervi intercostales 7 sampai 11 dan nervus subcostales. Selanjutnya kita masuk ke musculus yang lebih dalam dari musculus tadi, yaitu adalah musculus externus internus abdominis. Nah, musculus internus abdominis tidak terlalu terlihat di sini, tapi apabila dilihat terlihat di sini ada 3 lapisan dari musculus itu sendiri. Musculus obliquus internus abdominis itu dia arahnya ke supromedial. Nah, otot ini bagian tengahnya aponeurosisnya akan menyatu dengan linea alba dan otot aponeurosis dari otot ini juga akan membentuk vagina musculi recti dan falx inguinalis. Nah, origo dari obliquus internus abdominis itu terletak pada lapisan superficialis fascia thoracolumbalis, linea intermedia crista iliaca dan ligamentum inguinale. Sedangkan insersionya akan berada pada tepi bawah cartilago costalis 9 sampai 12 dan linea alba. Musculus ini akan diinervasi oleh nervi costales 7 sampai 11, nervi subcostales, nervus iliohypogastricus dan nervus ilioinguinalis. Kemudian berlanjut ke slide muscle yang lebih dalam lagi, itu ada musculus tarsus abdominis. Nah, apabila dari performance dapat dilihat di bagian belakangnya, nah musculus ini disebut dengan musculus tarsus abdominis karena serabutnya berjalan secara transversal. Nah, aponeurosis dari otot ini juga akan membentuk vagina musculi recti dan falx inguinalis. Musculus ini akan berorigo pada permukaan dalam, jadi cartilago costa 7 sampai 12, labium internum crista iliaca, fascia thoracolumbalis dan ligamentum inguinale. Sedangkan insersionya akan berada pada linea alba. Nah, musculus ini akan diinervasi oleh nervi intercostales 7 sampai 11, nervus subcostales, nervus iliohypogastricus, nervus ilioinguinalis dan nervus genitofemoralis. Dan otot ini berperan dalam kompresi abdomen dan ekspirasi. Untuk 2 otot sebelumnya, obliquus internus dan obliquus externus abdominis, fungsinya adalah untuk rotasi dada ke arah kontralateral, kemudian fleksi kolumna vertebralis di sisi ipsilateral untuk kompresi abdomen dan untuk membantu ekspirasi. Berlanjut ke otot yang berikutnya, yaitu otot vertikal pada dinding abdomen anterior. Yang pertama ada musculus rectus abdominis. Nah, musculus rectus abdominis ini secara vertikal pada dinding abdomen anterior akan dipisahkan oleh linea alba dan terdapat garis-garis mendatar yang membaginya menjadi 4 bagian yang disebut dengan intersectiones tendinae. Nah, otot ini nantinya akan berada dalam vagina musculi recti. Nah, origo dari musculus ini yaitu terletak pada crista pubicum simplicis pubis dan intersigionya terletak pada permukaan luar poste 5 sampai 7. Nah, musculus ini sendiri akan diinervasi oleh nervi intercostales 7 sampai 11. Nah, nantinya musculus ini akan berfungsi untuk flexing tubuh, menekan abdomen serta berperan dalam ekspresi.
Nah, dan yang terakhir, muskulus yang berservis vertikal yaitu adalah muskulus piramidalis abdominis. Nah, muskulus piramidalis ini merupakan otot yang berbentuk triangular dan sangat kecil. Nah, dan tidak selalu ada pada setiap orang. Faktanya sekitar 20% orang tidak mempunyai otot ini. Nah, dari paparan ini juga tidak dapat terlihat muskulus piramidalis abdominis, tapi seharusnya dia terletak di depan dari muskulus rectus abdominis. Otot ini juga terletak dalam vagina musculi recti dan akan beroligo pada symphysis pubis dan berinversio pada linea alba. Muskulus ini akan dinervasi oleh nervi intercostales 7-11 dan fungsinya adalah untuk menegangkan linea alba. Kemudian sedikit memperjelas sesuatu yang sudah dari kita sebutkan, yaitu tentang vagina musculi recti. Vagina musculi recti itu adalah suatu lembaran yang membungkus musculus rectus abdominis dan musculus piramidalis abdominis. Struktur ini akan dibentuk oleh aponeurosis dari musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, dan musculus transversus abdominis. Tidak hanya membungkus musculus rectus abdominis dan musculus piramidalis abdominis, tapi vagina musculi recti juga akan dilalui oleh beberapa struktur, diantaranya yaitu arteri vena epigastrika superior dan inferior, dan ujung terminal nervi intercostales 6-11 dan nervus subcostalis. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang vascularisasi dan dinding abdomen anterior. Nah, dimulai dari arterinya, dari bagian superior, dinding abdomen anterior akan mendapat supply dari cabang-cabang arteri musculofrenica yang merupakan cabang dari arteri thoracica interna. Kemudian pada bagian infromedial akan divascularisasi oleh arteri epigastrika superficialis. Pada bagian lateralnya divascularisasi oleh arteri circumflexa iliaca superficialis yang merupakan cabang dari arteri femoralis. Nah, selanjutnya pada bagian pinggang itu akan divascularisasi oleh arteri lumbalis, arteri interkostal, dan arteri subkostal. Nah, kemudian beralih pada vascularisasi di bagian profundanya, pada bagian superior akan divascularisasi oleh arteri epigastrika superior. Pada bagian inferior akan divascularisasi oleh arteri epigastrika inferior, dan pada bagian infralateral akan divascularisasi oleh arteri circumflexa iliaca profunda. Selain itu, pada bagian lateral profunda akan disuplai oleh rami anterior, arteriae intercostalis 10 dan 11, dan juga arteri subcostalis. Nah, untuk vena yang berjalan dengan seiringan dengan arteri yang berjalan, oleh karena itu namanya akan sama. Nah, selanjutnya vena-vena tersebut akan bermuara pada vena thoracica lateralis, kemudian menuju vena axillaris. Selain bermuara pada vena thoracica lateralis, akan menuju ke vena epigastrika superficialis yang bermuara pada vena sapina magna, kemudian menuju vena